subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Kisah Sianipar Patuat Gajah dengan marga Simanungkalit. Alkisah teman, seorang pemuda dari Lumban Sianipar Balige, di mana keturunannya itu anak dari Raja Sianipar, pahopunya dari Raja Tuan Sibagarna yang diberi gelar Raja Sianipar Patuat Gajah. Ya, nama Raja Patuat Gajah ini memiliki kisah tersendiri teman. Ya, peristiwa yang sangat dikenal oleh keturunan Raja Sianipar Patuat Gajah, di mana ini menentukan pihak yang disebut Tulang Bona Niari dari keturunan Raja Sianipar Patuat Gajah. Ya, dahulu kala di Tanah Batak, ada sebuah acara pesta muda-mudi yang bertujuan sebagai wadah perkenalan pemuda-pemudi Batak, dan didengar oleh anak Raja Sianipar inilah bahwa di daerah Selindung ada pesta muda-mudi, sehingga dia pun berangkat dari Lumban Sianipar Balige. Dalam pesta itu, anak dari Raja Sianipar ini terpikat melihat kecantikan seorang gadis dari marga Simanungkalit yang bernama Margidol. Ya, anak Raja Sianipar ini memetik sekuntum bunga-bungaan yang berada di sekitar tempat itu, teman. Kemudian berniat memberikannya kepada Margidol Boru Simanungkalit atau keturunan Simanungkalit Raja Namora. Ya, dahulu kala teman, jika ada seorang pemuda memberikan sekuntum bunga kepada seorang gadis, maka gadis tersebut tidak dapat menolak cinta dari pemuda tersebut. Ketika orang tua Margidol Boru Simanungkalit mengetahui hal tersebut, maka sangat resahlah hatinya. Karena anak perempuannya atau borunya Margidol Boru Simanungkalit sudah ditunangkan dengan orang lain. Nah teman, untuk menolak pinangan anak Raja Sianipar tersebut, maka Raja Simanungkalit, orang tua dari Margidol Boru Simanungkalit ini, merencanakan segala macam cara. Ya, demi menggagalkan lamaran dari anak Raja Sianipar tersebut, maka salah satu ide yang tidak masuk akal adalah membawakan seekor gajah berwarna putih. Ketika anak dari Raja Sianipar ini datang melamar anak dari Raja Simanungkalit, yaitu Margidol Boru Simanungkalit, kepada orang tuanya, maka mereka memberikan berbagai macam syarat-syarat kepada anak Raja Sianipar tersebut teman. Ya, salah satunya adalah untuk membawakan seekor gajah berwarna putih ke kampung mereka dalam kurun waktu 1 hari. Raja Simanungkalit tahu bahwa gajah di Tanah Batak tidak ada yang berwarna putih, dan dengan waktu tersebut sang ayah Raja Simanungkalit berharap bahwa anak Raja Sianipar tersebut gagal. Memang kalau dilihat letak dari kampung Simanungkalit ini berada di sebuah lembah yang dikelilingi bukit-bukit. Namun ternyata syarat yang diberikan oleh sang calon besan, yaitu Raja Simanungkalit, disanggupi dan disetujui oleh anak Raja Sianipar tersebut. Maka pergilah anak Raja Sianipar tersebut mencari seekor gajah liar yang berwarna putih dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Namun ternyata hari semakin gelap dan Sianipar tersebut belum menemukan gajah yang diminta. Anak Raja Sianipar tersebut dari tadi hanya melihat gajah berwarna abu-abu saja. Dan sepengetahuannya, kebanyakan gajah selayaknya adalah berwarna abu-abu. Melihat hari semakin gelap dan mendekati terang, maka anak Raja Sianipar tersebut menggunakan kesaktian yang dimilikinya untuk merubah warna dari gajah abu-abu menjadi putih. Ya, dengan mencari tanah yang berwarna putih dan kemudian mewarnai gajah abu-abu tersebut menjadi putih, sesuai permintaan dari Raja Simanungkalit. Tantangan berikutnya teman. Ya, bagaimana cara menurunkan seekor gajah ke kampung Simanungkalit ini? Namun tantangan ini pun akhirnya dapat ia lalui berkat bantuan kesaktiannya, di mana dia hanya tinggal memindahkan saja dengan menggunakan mantra-mantra dan memberikan seekor gajah putih kepada pihak Simanungkalit. Raja Simanungkalit sebagai orang tua Margidol Boru Simanungkalit saat ini mengetahui bahwa Sianipar bisa menyediakan permintaan mereka dan mereka hanya bisa tercengang-cengang saja melihat seekor gajah putih yang ada di depan mereka. Singkat cerita teman, dengan geram dan sangat terpaksa, mau tidak mau ayah gadis cantik itu harus menerima lamarannya. Namun
ia meminta satu permintaan lagi teman, yaitu pisau atau pedang yang dilengkapi dengan sarungnya ke Sianipar ini. Walau dengan berat hati, Sianipar mengiyakannya. Menurut cerita teman, syarat pisau atau pedang ini yang menjadi sinamot untuk semua poparan Sianipar jika ingin mempersunting Boru Simanungkalit dan tidak boleh ditolak oleh pihak Simanungkalit. Nah teman, pisau atau pedang tersebut telah didoakan oleh Raja Simanungkalit, ayah dari gadis cantik tersebut, di mana akan dipakai untuk menyembelih gajah tersebut oleh anak Sianipar. Pisau atau pedang tersebut tidak sembarangan orang yang bisa membuka atau mencabutnya dari sarungnya, karena harus berhati yang bersihlah yang dapat mencabut pisau atau pedang tersebut dari sarungnya. Dan pada saat ritual penyembelihan yang akan dilakukan Sianipar, ternyata dia gagal melakukannya karena dia tidak dapat membuka sarung pisau tersebut. Sedangkan hari pun akan kembali gelap dan kekuatan magicnya terbatas dengan waktu sehari saja. Maka gajah tersebut berubah menjadi abu-abu kembali. Mengapa Sianipar gagal menjalankan ritual tersebut? Ya, karena Sianipar tidak bersih hatinya dan melakukan dua kesalahan. Yang pertama, dia tidak sungguh-sungguh dalam melakukan kerja kerasnya, melainkan dia menggunakan kekuatan atau kesaktiannya untuk merubah warna gajah yang abu-abu menjadi putih dan menggunakan mantranya untuk memindahkan gajah dari hutan ke kampung perempuan. Nah, dari peristiwa tersebut, orang tua dari pihak perempuan Margidol Boru Simanungkalit ini tidak mau menerima lamaran anak Raja Sianipar tersebut. Karena kesalahan Sianipar dan janji yang sudah terucap, maka Raja Simanungkalit mengusir anak perempuannya dan tidak mengakui Margidol Simanungkalit sebagai anaknya jika Margidol Boru Simanungkalit tetap mau menikah dengan anak dari Raja Sianipar. Namun, karena anak dari Raja Sianipar begitu terpikat dengan kecantikan Margidol Boru Simanungkalit tersebut, Sianipar tetap bersikeras akan menikahinya. Melihat hal itu teman, maka kakek atau opung dolinya dari Margidol Boru Simanungkalit maju dan menyetujui pernikahan mereka dan akan menganggap Margidol Boru Simanungkalit sebagai borunya atau anak perempuannya sendiri. Itu pun jika orang tua Margidol Boru Simanungkalit tidak mengakuinya sebagai anaknya lagi. Nah, akhirnya pernikahan mereka pun terlaksana. Nah teman, oleh sebab itu, maka pisau atau pedang tersebut sampai sekarang masih ada dan disimpan oleh salah satu keluarga Simanungkalit di Seborong-Borong. Konon hanya marga Simanungkalit dan Sianipar yang berhati bersih yang bisa mencabut pisau atau pedang itu. Itulah sebabnya keturunan memberi gelar Raja Patuat Gajah atau Raja yang menurunkan gajah. Kisah Sianipar Raja Patuat Gajah akhirnya mempunyai 4 orang anak dari Margidol Boru Simanungkalit dan mereka pun tinggal di Lumban Sianipar Balige. Dan sampai sekarang makam Raja Sianipar Patuat Gajah ini ada di pintu masuk kampung Lumban Sianipar dengan model makam Batak yang khas. Nah teman, dari kisah Sianipar Patuat Gajah dengan marga Simanungkalit inilah akan menentukan posisi marga Simanungkalit dalam silsilah marga Sianipar. Dalam keturunan Sianipar Raja Patuat Gajah, marga Simanungkalit menjadi tulang Bonaniari, yaitu sebagai tulang yang posisinya paling tinggi dalam silsilah Batak. Setiap orang dari marga Sianipar wajib menghormati marga Simanungkalit, apalagi Boru Simanungkalitnya. Hal tersebut juga mempengaruhi posisi marga Sianipar dalam silsilah marga Simanungkalit. Ya teman, ketika ada pesta adat dari marga Simanungkalit, maka mereka akan memanggil marga Sianipar sebagai Boru atau putri kesayangan. Nah teman, itu tadi adalah kisah Sianipar Patuat Gajah dengan marga Simanungkalit. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.